apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Riau Kepri bersama saya, Diadi Saputri. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pembunuh di Bintan yang buron selama 16 hari ditangkap polisi. Selama buron, tersangka yang bekerja sebagai nelayan pergi melaut. Bea Cukai Batam temukan 1 tas berisi sabu-sabu mengapung di laut. Sebanyak 1 kilogram sabu-sabu disita. Pasar sembako murah di Tanjung Pinang disambut antusias warga. Dalam beberapa saat persediaan sembako ludes diserbu pembeli. Seorang tersangka pembunuh yang buron selama 16 hari ditangkap tim opsional Polres Bintan, Kepulauan Riau. Tersangka bernama Yusril yang bekerja sebagai nelayan ditangkap saat kembali dari melaut di Kota Kijang. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka kemudian dibawa ke kantor Polres Bintan. Pembunuhan terjadi pada awal November lalu dipicu utang piutang. Korban bernama Amizan dihabisi dengan tusukan membabi buta. Amizan dihabisi oleh 3 tersangka di sebuah rumah kosong di Bintan Timur. Sebelumnya, polisi telah menangkap 2 tersangka lain, masing-masing bernama Syahril dan Syahrul. Kasat Reskrim Polres Bintan mengatakan, selama buron tersangka pergi melaut menangkap ikan. Kita sudah mengamankan 1 DPO terkait penusukan yang terjadi di wilayah Bintan Timur. Nah, alhamdulillah kemarin dari yang sudah kita terbitkan DPO, kita sudah mengamankan yang berinisial Y di perairan Tanjung Elong. Jadi pada saat kita amankan dan saat ini sudah dalam proses pemeriksaan intensif di Polres Bintan. Nah, begitu. Pada saat emangnya ada perlawanan, Bang? Untuk saat ini dalam proses penangkapan terkait DPO ini tidak ada perlawanan karena dia mungkin mengakui perbuatan dan kesalahan yang dilakukannya. Jadi pasal apa? Pasalnya 340 di subsider 338. Bang tadi mengatakan yang bersangkutan ditangkap di Pulau Selong ya? Ya, jadi pulau di perairan Tanjung Elong. Itu setelah pelaku ini melakukan nelayan nangkap ikan. Jadi pulang, kita dapat informasi, kita amankan. Nah, begitu. Jadi di darat bukan lagi melaut ya? Melaut. Setelah kejadian dia langsung pergi melaut. Langsung pergi melaut. Apa motifnya? Ya sekarang saat ini kami sedang dalami, begitu. Ketiga tersangka kini ditahan di Polres Bintan dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Aulia Ihsan melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Korban perundungan seorang murid sekolah dasar hingga meninggalkan duka mendalam bagi orang tua dan kerabat di Pekanbaru Riau. Didampingi pengacara, orang tua korban melapor ke Polresta Pekanbaru. Peristiwa tersebut terjadi di salah satu sekolah dasar, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, terjadi pekan lalu. Korban bernama Muhammad Abdul Rohid, kerap dipukul oleh temannya yang terjadi di lingkungan sekolah. Keluarga memutuskan untuk membuat laporan polisi lantaran tidak ada kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas kematian anaknya. Pengacara korban Suroto mengatakan kasus perundungan yang mengakibatkan korban meninggal harus diusut tuntas. Kan makin ke sini makin beritanya simpang siur. Ya, yang karena pemberitaan itu membuat
kecewa dari keluarga korban. Seperti yang kami baca di media, ya, bahwa pihak sekolah menyangkal terjadinya kekerasan di sekolahnya, ya kan? Nah, bagaimana mereka bisa menyangkal pembulian yang pertama, ya? Itu kemudian para pihak dipanggil oleh pihak sekolah, didamaikan. Ya, pihak sekolah tahu bahwa terjadi bully. Bagaimana sekolah mengatakan tidak terjadi bully? Mereka juga ikut mendamaikan. Bully yang kedua terjadi di dalam area sekolah pada saat belajar kelompok. Ya. Dan ada saksi yang melihat. Kami pun sudah punya rekaman video keterangan saksi yang melihat pembulian terjadi. Kepala anak mereka ditendang. Teman-teman dekat rumahnya pun juga menyaksikan pada saat korban, anak mereka ini pulang ke rumah dalam kondisi menangis. Kami juga mendengar pemberitaan mengatakan bahwa korban bully yang meninggal ini ada penyakit bawaan, penyakit jantung dan rematik. Ya, dari awal keluarga menyampaikan kepada kami, itu tidak benar, Pak. Anak saya tidak pernah punya riwayat sakit jantung. Polisi diminta menyelidiki kasus tersebut agar informasi tentang perundungan tidak simpang siur. Ahmadison dan Aulia Ronituah melaporkan dari Pekanbaru Riau. Perkara pembunuhan terhadap seorang wanita tak kunjung terungkap di Polres Kampar Riau. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 2 tersangka, namun karena tidak cukup bukti dan berkas perkara ditolak oleh Kejaksaan Negeri Kampar. Sesuai ketentuan hukum, kedua tersangka akhirnya harus dibebaskan. Meskipun tersangka dibebaskan dari tahanan, namun Polres Kampar masih terus menyelidiki kasus tersebut. Kasat Reskrim Polres Kampar mengatakan, pihaknya telah melakukan gelar perkara bersama instansi terkait. Dan sesuai petunjuk kejaksaan, untuk lanjut ke persidangan, harus dilengkapi bukti-bukti. Gelar perkara yang kita lakukan di Kejari Kampar bersama penyidik, dan kami juga melibatkan beberapa ahli, ahli forensik bersama jaksa yang menangani perkara. Jadi untuk hasilnya adalah memang kami harus melengkapi apa yang sudah diberikan petunjuk oleh jaksa, dan kami harus melengkapi. Dan untuk sekarang kami sudah mencoba untuk melengkapi, ya, terkait petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh jaksa, dan selalu berkoordinasi agar petunjuk tersebut bisa lengkap dan mudah-mudahan segera P21. Keluarga dan kerabat korban mendesak aparat terkait supaya mengusut tuntas kejadian tersebut dan berharap petugas tidak main-main dalam menangani perkara. Ahmadison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar Riau. Karena anaknya pergi.